Wali nak Dewi boleh. Yang penting, Wali nak anak-anak Wali pejamkan mata, bayangkan muka Wali. Dan jangan bersih. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan banget nih dengan film Walid. Film ini berasal dari Malaysia. Ceritanya benar-benar sensitif banget isinya. Dan film ini mengangkat kisah tentang ajaran sebuah sekte sesat, yaitu jihad ummah. Karakter Walid ini menjadi viral guys karena ada beberapa ucapannya yang sering banget memancing emosi penonton. Seperti kata-kata yang viral, Walid nak Dewi boleh, ataupun pejamkan mata Walid kalau bayangkan wajah Walid. Karakter Walid ini viral karena dia mengaku sebagai Imam Mahdi dan menggunakan agama untuk mendekati para pengikut perempuannya nih guys. Ia meminta mereka melakukan pernikahan batin dengan dalih bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Padahal itu hanya akal-akalan untuk memuaskan nafsunya semata. Nah guys, tapi kali ini aku bukan pengen bahas tentang film Walidnya ini guys. Aku pengen bahas tentang cerita Walid versi Indonesia. Kisah nyata ini terjadi di Lombok nih guys. Bahkan para korbannya sadar melaporkan ke polisi setelah menonton film dari Walid ini. Kasus pelecehan seksual yang katanya mirip banget dengan film Walid ini terjadi di sebuah ponpes atau pondok pesantren di Gunung Sari, Kota Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat nih guys. Ketua yayasan sekaligus pimpinan ponpes diduga mencabuli puluhan santriwatinya. Kiai yang disebut-sebut sebagai Walidnya Indonesia ini bernama Ahmad Faisal. Ia adalah sebuah pemimpin dari pondok pesantren yang ada di kota Lombok Barat. Nah, akhir-akhir ini kasusnya mencuat dan terkenal di Indonesia karena ia berhasil meniduri puluhan santrinya nih guys. Pelecehan yang dilakukan Ahmad Faisal ini guys gak main-main karena dia berhasil meniduri santrinya yang hampir 20 orang. Dan bahkan pelecehan ini terjadi hampir 10 tahun lamanya dan gak kebongkar sama sekali nih guys. Nah, para korbannya ini baru sadar setelah menonton dari film bid'ah ini. Mereka merasa kok film ini hampir mirip dengan kejadian yang mereka alami pada saat di pondok pesantren. Anggaplah salah satu santriwatinya ini kita samarkan namanya menjadi Mawar. Mawar ini lalu melaporkanlah kejadian dan kasus-kasus itu kepada kepolisian sehingga diselidiki oleh kepolisian dan terbukti bahwa Ahmad Faisal yang berusia 60 tahun ini telah mencabuli para santriwatinya nih guys. Nah guys, si Ahmad Faisal ini melakukan pelecehan dan persetubuhan kepada para santriwatinya dengan dalih dan modus yang banyak banget guys. Rata-rata kejadian ini terjadi pada saat para santri-santriwati ini masih bersekolah dan di bawah umur, seperti pada saat SMP dan juga SMA. Guys, si Ahmad Faisal ini mencabuli dan mendoktrin otak-otak para korbannya itu dengan banyak banget modus. Bahkan itu tuh setiap orang tuh beda-beda modusnya guys. Seperti modus yang pertama, ia menyebut dirinya bisa melakukan penyucian rahim yang berguna agar para santriwati kelak dapat melahirkan seorang wali. Lalu modus yang kedua, Faisal mengiming-imingi para korban yakni kelak bisa dapat pasangan dan keturunan yang baik jika mau disetubuhi olehnya. Dan modus yang ketiga, Faisal juga mengaku sempat mengajarkan dan mengijazahkan doa kepada para korban sebelum melakukan pelecehan seksual. Gak hanya itu guys, kalau di film Walid tuh ada malam zikir yang dilakukan di goa itu nih guys. Kalau Faisal ini saat melayangkan aksinya juga waktunya itu pada malam hari, seperti waktu-waktu tertentu jam 11 malam, jam 12 malam. Dan gak ada yang curiga serta gak ada yang aneh juga nih guys. Kemudian modus yang keempat, Faisal menyebut ludahnya adalah suci sehingga bisa membuat para korban menjadi seorang tokoh dan orang yang ternama di kampungnya. Jadi banyak banget berbagai cara untuk memanipulasi para korban untuk melakukan tindakan pencabulan dan juga persetubuhan yang dilakukan oleh Faisal ini. Kasus yang dilakukan oleh si Walid Lombok ini atau si Ahmad Faisal ini udah terjadi sejak tahun 2014 sampai 2023, 10 tahun guys. Salah satunya korbannya bernama kita samarkan Mawar. Nah, si Mawar ini guys
dipengaruhi bahkan dicabuli di dalam ruangan kelasnya itu pada pukul 1 malam ya guys tuh. Jadi si Ahmad Faisal ini selalu menjalankan hasratnya itu di jam-jam malam nih guys. Dia dipengaruhi bahwa kalau dia mau tidur sama si Ahmad Faisal ini, maka rahimnya itu akan disucikan dan dia dapat melahirkan keturunan-keturunan yang hebat dan juga bisa menjadi orang yang terpandang di kampungnya. Setelah si Mawar ini ditiduri, lalu Mawar ini pun pulang ke kampungnya dan selesai sekolah di sana tanpa adanya kasus yang dibahas ataupun juga mencuat kemana-mana karena si Mawar ini nggak berani untuk ngomong ke orang tuanya. Hingga pada saat dia nonton film Bid'ah, dia ngerasa kalau kejadian di film Bid'ah ini mirip banget sama yang dia alamin di Ponpon PES yang ada di Lombok Barat itu guys. Kemudian si Mawar ini inisiatif untuk ngelapor ke kantor polisi. Setelah didalami, setelah hasil visum, nah si Ahmad Faisal ini terbukti bersalah karena telah meniduri 20 orang santriwatinya nih guys. Tuh ya guys, pokoknya film ini mirip banget sama kejadian yang di Indonesia. Dan pada akhirnya si Ahmad Faisal ini sudah ditetapkan menjadi tersangka guys. Tuh, semoga guys nggak ada lagi kiai-kiai yang menyalahgunakan agama untuk memenuhi hasratnya semata ya guys. Tuh, dan kita sebagai orang tua juga harus pintar untuk mencari tempat pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Jangan sampai kayak gini. Oke, jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian suka dengan videonya. Dan pokoknya kalian harus tinggalkan komen-komen kalian pengen cerita apa lagi. Bye-bye.